Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Algoni. Kali ini saya akan membuat tes game Tecno Spark 5 Pro. Sebenarnya saya masih bingung chipset apa yang digunakan di smartphone ini. Menurut GSM Arena, HP ini menggunakan chipset Helio A25. Namun menurut AIDA dan CPU Z, menggunakan Helio P35. Cukup membuat saya bingung sih. Tapi setelah saya cek di device info, ternyata memang benar menggunakan Helio A25. Jadi yang benar itu Helio A25 ya guys. Mohon maaf, berhubung infrared termometer saya masih dalam perjalanan. Jadi di sini saya mengukur suhu CPU berdasarkan Antutu benchmark. Sebagai info, saya mengetesnya di suhu ruangan tanpa AC dengan koneksi data, kecerahan di 50%, speaker di 70%, dan storage yang tersisa di 50 GB. Sebelum itu saya restart terlebih dahulu supaya performa smartphone dalam kondisi optimal. Game yang pertama saya mainkan adalah Arknights. Sebelum itu saya sudah cek sisa baterainya di angka 100% dan suhu CPU di angka 43 derajat Celcius. Settingan yang saya mainkan di frame rate 60 fps. Walaupun game ini tergolong ringan, tapi sesekali saya masih merasakan adanya sedikit frame skip terutama ketika suhu smartphone mulai hangat. Game ini saya mainkan selama 30 menit. Baterainya turun sekitar 3% dengan suhu akhir CPU di angka 48 derajat Celcius. Lanjut ke game Minecraft. Settingan yang saya mainkan di 14 chang. Saya tidak merasakan adanya frame drop sedikit pun. Namun yang disayangkan, sentuhan dari layar smartphone ini terasa kurang responsif. Game ini saya mainkan selama 30 menit, baterainya berkurang 5% dengan suhu akhir CPU di angka 49 derajat Celcius. Lanjut ke game ketiga yang saya mainkan adalah Asphalt 9. Settingan yang saya gunakan di kualitas tinggi. Game ini mampu dijalankan dengan cukup lancar, walaupun sesekali masih terjadi sedikit frame drop. Game ini saya mainkan selama 15 menit, baterainya berkurang 2% dengan suhu akhir CPU di angka 61 derajat Celcius. Game selanjutnya yang saya mainkan adalah Mobile Legends. Settingan yang saya gunakan di medium high frame rate. Game ini mampu berjalan lancar dengan frame rate yang cukup stabil. Setelah bermain Mobile Legends selama 30 menit, baterai berkurang 6%. Dan suhu bodi belakang smartphone masih tergolong adem dengan suhu CPU di angka 56 derajat Celcius. Game berikutnya yang saya mainkan adalah Arena of Valor. Settingan yang saya gunakan di resolusi normal dengan mode high frame rate.
Game ini mampu berjalan dengan normal, framerate yang dihasilkan pun tergolong stabil di 40-55 fps. Game ini saya mainkan selama 30 menit, baterainya berkurang 5% dengan suhu akhir CPU di angka 59 derajat Celcius. Game selanjutnya adalah League of Legends. Settingan yang saya dapatkan mentok di grafik seimbang, dan hasilnya berjalan lancar dengan framerate stabil di 30 fps. Setelah 30 menit, baterai HP ini berkurang 5%, dengan suhu akhir CPU di angka 58 derajat Celcius. Game selanjutnya yang saya mainkan adalah Free Fire. Game ini saya setting di grafik ultra rata kanan. Hasilnya mampu berjalan dengan lancar. Namun saya merasakan suhu smartphone jauh lebih panas ketimbang game-game sebelumnya. Mungkin kalian akan terkejut melihat suhu akhir dari smartphone ini. Setelah bermain Free Fire selama 30 menit, baterainya berkurang 7%, dengan suhu akhir CPU di angka 67 derajat Celcius. Wow, ada apa dengan Free Fire? Lanjut ke game ke-8, setelah saya beristirahat sejenak, saya memainkan game Call of Duty Mobile. Settingan yang saya mainkan di grafik low dengan framerate high. Game ini mampu dimainkan dengan lancar tanpa adanya frame drop. Game ini saya mainkan selama 30 menit, baterainya berkurang 6% dengan suhu akhir CPU di angka 58 derajat Celcius. Game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Settingan yang saya gunakan di smooth medium. Game ini berjalan dengan cukup lancar. Astagfirullahaladzim, salah. Game ini berjalan dengan cukup nyaman, walaupun sesekali masih terjadi frame drop, tapi tidak terlalu mengganggu gameplay.
Setelah bermain PUBG Mobile selama 30 menit, baterainya berkurang 6%, dengan suhu akhir CPU di angka 59 derajat Celcius. Game berikutnya yang saya mainkan adalah Dead by Daylight. Supaya berjalan dengan cukup lancar, settingan yang saya gunakan di grafik low dengan framerate 30 fps. Wih. Kabur. Wow, fuck. Alamak. Ah, sakit. Nggak bisa. Fuck. Game ini saya mainkan selama 15 menit. Baterai berkurang 3% dengan suhu akhir CPU di angka 65 derajat Celcius. Game selanjutnya adalah Super Mecha Champion. Settingan yang saya gunakan di grafik sedang dengan framerate 30 fps. Game ini kurang nyaman untuk dimainkan karena terlalu sering terjadi frame drop. Game ini saya mainkan selama 15 menit, baterainya berkurang 3%, dengan suhu akhir CPU di angka 64 derajat Celcius. Game berikutnya Dragon Raja. Settingan by default di grafik 2. Hasilnya masih sering terjadi frame drop sih, tapi masih tergolong cukup nyaman untuk dimainkan. Game ini saya mainkan selama 15 menit, baterai berkurang 4% dengan suhu akhir CPU di angka 58 derajat Celcius. Game ke-13 yang saya mainkan setelah istirahat sebentar untuk sholat subuh, saya memainkan Honkai Impact 3. Settingan yang saya gunakan settingan by default. Hasilnya berjalan dengan cukup nyaman. Game ini saya mainkan selama 30 menit, baterainya berkurang 6%, dengan suhu akhir CPU di angka 62 derajat Celcius. Lanjut ke game yang terakhir, dan menjadi salah satu game terberat di tahun 2020 ini, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Settingan yang saya gunakan di grafik low dengan framerate di 30 fps. Untuk hasilnya,
Jangan terlalu berharap lah ya. Bermain Genshin selama 30 menit, game ini mampu berjalan dengan sangat lancar. Baterai berkurang 8% saja, dan suhu smartphone tergolong adem di angka 69 derajat Celcius. Oke, sekian video tes gaming kali ini. Kesimpulannya adalah, chipset Helio A25 pada smartphone ini cukup bisa diandalkan, walaupun tidak semua game bisa dimainkan dengan lancar di smartphone ini. Semoga ke-14 game tersebut bisa mewakili rasa penasaran kalian akan smartphone yang satu ini. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Saya Algoni pamit undur diri. Wassalamualaikum.